Hai semuanya, assalamualaikum. Di video kali ini aku mau share resep dan cara membuat bolu kukus mekar mini. Ini dijamin hasilnya benar-benar cantik banget ya teman-teman, dan dijamin kalian bakal berhasil karena bahan-bahannya itu harus benar-benar tepat ya teman-teman. Nah, untuk resep dan cara aku bikinnya, kalian tonton terus videonya sampai selesai. Untuk yang pertama, masukkan ke dalam wadah 200 gram gula pasir, 2 butir telur utuh, ini yang masih fresh telurnya ya teman-teman. Kemudian 170 ml air, ini aku pakai air biasa suhu ruang. Kemudian 1/4 sendok teh garam dan juga 2 bungkus vanili, ini supaya tidak amis. Kemudian ini di mixer terlebih dahulu, cukup dengan kecepatan rendah aja atau kecepatan 1 sampai gulanya larut. Setelah gulanya larut, baru kemudian kita masukkan 1 sendok teh penuh SP. Nah, aku pakai merek ini ya teman-teman, karena hasilnya benar-benar bagus. Kemudian 250 gram tepung terigu protein rendah, aku pakai yang premium ya teman-teman. Kemudian lanjut ini di mixer kembali sampai adonan putih kental, ringan dan berjejak. Adonannya juga mengkilat ya teman-teman. Nah, ini perlahan kita naikkan ke kecepatan tinggi. Ini adonannya udah mulai mengembang ya teman-teman, warnanya udah putih, kelihatan mengkilat juga. Ini jangan lupa pinggirannya dibersihkan ya teman-teman, karena ini tepungnya belum tercampur rata yang di pinggirnya. Kemudian lanjut di mixer sebentar supaya tepungnya benar-benar tercampur rata. Nah, setelah dikira sudah tercampur rata, dimatikan aja mixernya. Kita bersihkan kembali pinggirannya. Nah, tekstur adonannya seperti ini ya teman-teman, dia itu kental, putih, mengkilat, dan adonannya itu terasa ringan ya teman-teman. Jadi kentalnya tuh bukan yang berat. Kemudian ini aku pisahkan adonannya ke dalam 2 wadah kecil, sekitar 2-3 sendok makan. Ini nanti akan aku beri pewarna. Untuk satu adonan ini aku bagi ke dalam 2 warna ya teman-teman. Aku bikin 2 warna untuk satu adonannya ini. Untuk warna yang pertama aku tambahkan warna hijau muda, dan untuk warna yang satunya yaitu warna merah muda. Nah, selanjutnya ini aku udah siapkan cetakan. Aku pakai cetakan yang ukuran kecil ya teman-teman. Ini ukuran D, tapi masih ada yang lebih kecil dari ini yaitu ukuran E. Kemudian untuk kekesnya aku pakai ukuran ini. Nah, kita langsung tuang aja adonannya ke dalam cetakan yang udah kita alasi paper cup. Ini cukup 1 sendok makan aja. Untuk satu resep ini dengan ukuran cetakan yang kecil seperti ini bisa menghasilkan 40 biji ya teman-teman. Dijual dengan harga Rp1.000, nanti kita dapat Rp40.000 dengan modal yang sekitar separuhnya aja teman-teman. Jadi untungnya hampir 100% ya. Kalau teman-teman bikinnya banyak untuk jualan, itu pasti untungnya juga lumayan.
Nah kemudian ini untuk yang warna hijau kita tuang sedikit aja di tengahnya, di atas. Nah selanjutnya setelah kukusannya panas, setelah kukus airnya mendidih, kemudian kita masukkan aja adonannya ke dalam kukusan. Dan di sini aku mengukusnya sekitar 10 menitan aja teman-teman, jadi nggak sampai 15 menit ini udah matang kok. Ini aku coba tes tusuk ya teman-teman. Nah ini udah mateng, udah nggak ada adonan basahnya, langsung aja kita angkat. Kalau adonannya itu bener ya teman-teman, kita itu ngukusnya nggak usah terlalu lama, dia udah mateng kok. Apalagi kalau pakai tepung terigu protein rendah, bolunya itu ringan dan empuk banget. Tapi harus pakai yang premium ya teman-teman, jangan pakai tepung protein rendah yang murah gitu. Nah ini selanjutnya untuk warna yang kedua, yaitu warna merah muda. Lanjutkan aja seperti sebelumnya ya teman-teman. Adonan putih dituang terlebih dahulu sekitar 1 sendok makan. Baru kemudian nanti di atasnya dituang adonan yang berwarna. Untuk warna itu bagusnya jangan yang terlalu mencolok ya teman-teman, jadi warnanya itu netesinnya tuh cukup sedikit aja. Nah ini lanjut kita kukus kembali. Dan isinya itu cukup sampai kira-kira muat aja ya teman-teman, jangan terlalu banyak. Nah sambil nunggu yang warna pink itu mateng, kita lepasin yang warna hijau dari cetakannya. Ini jangan biarkan terlalu lama di cetakannya teman-teman, nanti bagian bawahnya itu basah. Nah ini yang warna pinknya udah mateng, langsung aja kita angkat. Untuk sisa adonannya dilanjutkan sampai selesai ya teman-teman. Nah selanjutnya ini yang warna oranye, ini adonan aku yang kedua. Jadi kita bikin sama ya seperti adonan yang pertama, nanti tinggal kita beri warna yang berbeda aja. Kalau misalkan teman-teman di pertengahan itu pengen buka tutup kukusannya juga, ini nggak ngaruh ya teman-teman. Ini bener-bener nggak ngaruh, nggak kemudian itu menciut atau nggak jadi mekar, itu enggak. Karena aku juga udah cobain, aku buka, pas aku cek ternyata belum matang. Nah aku tutup kembali dan hasilnya itu tetap mekar teman-teman. Nah ini aku bikin adonan yang keduanya ya, ini aku kasih warna oranye. Ini adonannya sama seperti yang pertama tadi, cuman aku beri warna yang beda aja karena aku bikin warna-warni. Nah ini untuk warna selanjutnya adalah warna biru. Sambil kita ngukus adonan yang sebelumnya, ini yang tadi udah kita angkat, kita langsung lepasin aja ya bolunya dari cetakannya. Nah ini hasilnya tuh bener-bener cantik banget ya teman-teman. Ini resepnya itu udah anti gagal banget, aku udah pakai resep ini berkali-kali dan gak pernah gagal. Untuk api juga cukup api sedang aja juga bisa teman-teman, jadi nggak yang terlalu besar banget ya.
Nah, untuk adonan yang selanjutnya ini aku beri warna ungu. Nah, ini tuh bener-bener empuk banget teman-teman. Hasilnya juga putih bersih ya kalau kita pakai tepung protein rendah. Karena aku juga udah nyobain pakai tepung protein sedang, itu hasilnya tuh gak seringan protein rendah. Dia tuh agak berat sedikit dan warnanya tuh lebih ke kuning sedikit. Nah, ini warnanya putih ya teman-teman. Cantik banget, empuk banget. Dia itu ringan, dan menurutku resep ini juga manisnya udah pas. Karena adonannya itu kental, teman-teman itu bisa menuangnya itu penuh, itu nggak apa-apa ya teman-teman, asal jangan sampai melebar berjatuhan gitu ya. Nanti semakin penuh, nanti mekarnya itu semakin tinggi, semakin bagus. Untuk cetakannya teman-teman bisa pakai cetakan yang ukuran apa aja ya, jadi hasilnya tetap sama aja kok. Yang penting adonannya itu bahannya itu bener, ukurannya, cara mixernya itu tepat, itu pasti hasilnya bakalan sama bagusnya juga. Dan ini untuk warna yang terakhir, yaitu warna coklat. Di sini aku bikin 3 adonan ya teman-teman, jadi aku 3 kali mixer. Takarannya sama ya seperti di awal. Nanti teman-teman mau dibikin satu adonan 3 warna atau berapa warna itu juga nggak masalah ya teman-teman, tinggal teman-teman sesuaikan aja waktu membagi adonan yang dikasih warna itu. Dan ini dia hasilnya teman-teman. Hasilnya bener-bener cantik banget, mekar semuanya, bagus-bagus, warnanya juga soft ya, nggak terlalu mencolok banget. Karena menurutku emang sebaiknya saat memberi warna itu cukup sedikit aja ya teman-teman. Nah, kalau untuk jualan dan supaya bolu kukusnya itu tetap lembut, dia nggak kering, ini sebaiknya dibungkus satu persatu ya menggunakan plastik. Ini aku pakai plastik OPP ukuran 10x10 cm. Nah, kita tinggal kemas aja seperti ini ya teman-teman. Dan ini dia. Ini udah selesai aku kemas semuanya. Cantik banget, warna-warni seperti ini ya teman-teman. Nah, cukup sekian video kali ini ya teman-teman. Semoga bermanfaat. Terima kasih banyak.